sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali, untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam kajian kita, kajian rutinan bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk dan juga para jamaah Zoomnya yang telah bergabung. Salawat serta salam senantiasa pula kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, hidayahnya kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh guru kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadini ahwali kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya tema kita hari ini bagaimana kita bisa menggapai hidup yang berkah tanpa resah gitu. Berkah tanpa resah. Karena keberkahan memang pada dasarnya adalah tujuan dari kehidupan kita. Nah, tapi dalam hidup ini seperti biasa, ya karena begitu banyak problema yang muncul, setiap orang memiliki problema yang beda-beda, pasti setidak-tidaknya ada keresahan, kegundahan di dalam hati. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan ya tanpa harus kemudian mengalami keresahan yang berkepanjangan. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini juga telah bergabung nih teman-teman dari Lesensi, Lembaga Seni Nasyid Insani Indonesia, yang minggu lalu itu baru diresmikan ya. Ya, kongres yang pertama sekaligus diresmikan, alhamdulillah, dan sekarang sudah bergabung, mudah-mudahan bisa menjalankan kegiatannya dengan baik ya, bersyiar melalui seni dan tetap istiqomah. Nah, ini memang bicara soal istiqomah ya, sebenarnya kita ini sedang berusaha juga riyadhah untuk tetap istiqomah ya Bapak-bapak sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang ketiga Ikimo ya. Ya, tahun yang ketiga. Dan banyak orang, ada orang kaget gitu, wah sudah 3 tahun loh, apa konsisten tiap malam Jumat. Ya alhamdulillah, ini semua karena Allah yang memudahkan kita semua untuk tetap konsisten dan istiqomah. Nah, sebenarnya pertemuan yang seperti ini terkadang Bapak Ibu sekalian ya, yang lebih penting itu justru pertemuannya gitu. Ya kita sadar mungkin ya, kalau jelas kalau ilmu dari guru kita pasti banyak gitu. Tapi yang namanya manusia, sebanyak apapun ilmu yang diserap, paling tidak dari 100% itu cuma 20%. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan gitu dalam dunia pendidikan itu 20%. Nah, tapi kalau kemudian ini dijalankan secara istiqomah, tentu yang 20% ini bisa bertambah. Kenapa? Karena kan ilmu ataupun materi yang disampaikan terkadang kita mendapatkan pengulangan-pengulangan. Mungkin ada yang bilang, lo kok ngulangin? Loh, apa sih yang gak ada ngulangin Pak?
dalam hidup ini. Semua hidup ini adalah pengulangan. Kita makan aja ngulang, kemarin udah makan. Kenapa kita ngulang makan lagi? Karena butuh. Ya, suami istri berhubungan suami istri ngulang begitu-gitu juga kan. Kenapa kemudian diulang-ulang? Nah, karena Terus maunya apa, ganti-ganti gitu. enggak, jadi ketika orang mengatakan bahwa seringkali bahwa wah ini pengulangan, bahwa semua tidak ada sesuatu yang orisinal tidak pernah kita ulang. Walaupun dalam kehidupan orang mungkin kayak saya gitu, Kimo, ini kan bukan orang-orang yang tipikalnya bekerja 9 to 5 di perusahaan ya. Karena orang perusahaan lebih terasa tuh pengulangannya setiap hari. Mulai datang jam 8, pulang jam 5. Bayangkan bahwa Bapak istiqomah loh, kerja di kantor dari jam 8 pulang jam 5. Sudah berapa tahun, Pak? Nah, makanya kemudian kenapa akhirnya ketika menjelang pensiun ini ada dua sih. Yang pertama, orang yang merasakan bahwa alhamdulillah saya sudah menjalankan sekian lama pekerjaan dan pada saat ini saya sudah bisa terbebas dari rutinitas 9 to 5, jam 9 jam 5. Tapi justru ada juga yang merasa gelisah, Pak. Ketika rutinitas itu hilang, ya bukannya pensiun gitu ya, menghadapi harusnya bahagia ketika sudah selesai, artinya saya sudah satu etape dalam sebuah kehidupan itu sudah selesai, harusnya kan berbahagia gitu. Oh kalau gitu saya akan menjalani kehidupan babak kehidupan yang lain. Dengan kondisi saya sekarang sudah tidak bekerja tetap di kantor. Tapi justru ya hal seperti ini saya nggak tahu banyak atau tidak ya. Orang-orang itu tidak siap untuk menghadapi masa pensiun. Justru masa pensiun itu menjadi nightmare gitu. Wah pensiun ya, mau ngapain ya? Gimana Pak? Kalau orang yang nggak siap begitu, sehingga banyak akhirnya ketika menghadapi pensiun panik tuh. Yang lebih paniknya lagi apa? Berpikir bahwa kalau gitu nanti dapat pesangon, dibuatlah yang namanya usaha. Nah ini masalah juga. Orang yang biasa kerja sama orang disuruh usaha Pak, belum tentu sama hasilnya sebagaimana dia bekerja. Akhirnya pesangon yang sudah didapat dari kerja sekian puluh tahun, begitu dipakai buat bekerja, buat usaha malah habis. Pertanyaan saya, di mana keberkahan hidupnya? Nah, inilah tanda tanya besar buat kita. Apakah kita sudah merasakan keberkahan dalam kehidupan kita? Apakah kita menjalankan kehidupan ini ya karena memang ya sudah begitunya gitu. Artinya bekerja harus jam 9 sampai jam 5 hanya sebuah rutinitas. Pertanyaannya kembali, di mana keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan rutinitas kita sehari-hari? Guru kita, Kimo, selaku guru, selaku pengajar, ya, di mana keberkahan yang beliau rasakan? Saya juga demikian, saya bertanya sama diri saya sendiri. Ini bukannya enggak. Kan setiap orang boleh ya introspeksi kepada diri masing-masing. Di mana keberkahan yang saya dapatkan? Nah, tadi kan Kimo menyampaikan di surat Al-A'raf ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, di situ ada syarat-syaratnya. Nanti guru kita akan menyampaikan. Saya hanya memberikan sebuah wawasan dulu aja, Pak. Bahwa terkadang rutinitas yang kita lakukan sehari-hari ini membuat kita itu menjadi manusia robot. Yang membuat kita itu menjadi diperbudak oleh pekerjaan kita. Kita tidak bebas menentukan hidup kita yang seperti apa. Nah, inilah terkadang yang membuat orang menjadi stres, menjadi resah. Ketika pensiun bukannya senang. Jadi gini, orang ketika kerja, wah kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kayaknya dia sebel banget dengan pekerjaannya. Ya udah kalau gitu Anda pensiun. Wah pensiun. Jadi sebenarnya maunya apa nih? Disuruh kerja malas, disuruh pensiun bingung. Nah, itulah manusia. Selalu dalam diri kita ada semacam keresahan. Nah, bagaimana supaya kita tidak resah, gundah, gelisah, basah dan sebagainya? Keringetan maksudnya. Baik, kita persilakan ya, guru kita akan menyampaikan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Shallu ala Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir li lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Usnur.
Dibuka dia ininya. Tadi ketawa pas dengar-dengar basah langsung ketawa. Oh iya, lihatnya posisinya langsung begitu. Ngertinya di situ doang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya cintai segenap hadirin jamaah majelis Kopi Uduk, jamaah Zoomiyah, dua dai berbagi di Shisha TV, Zoom dan virtual online, dan seluruh dimanapun yang hadir menyimak kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam kasih sayang dan lindungan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sebenarnya pendek dan ringan, tapi isinya adalah menjadi Qurdul Aqsa. Tujuan akhir manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam kalimat tekstual redaksi tema sendiri itu sebenarnya ada mubazir juga itu. Menggapai berkah tanpa resah. Nggak usah ditulis tanpa resah sebenarnya. Karena kalau udah berkah itu udah dijamin tidak akan resah. Tapi di sini menjadi takkid, dikuatkan lagi. Karena nyatanya banyak manusia yang sepertinya mendapat berkah tapi masih bisa resah, kan gitu. Benar, oh, hebat sekali. Kita selama Anda ini menangkapnya nggak luar ngobrol. biasa Iya, itu. karena saya tahu isi kepala Anda, Bu. Ya, bercanda, Pak. Karena tema itu ketika beliau bilang begini, gimana Ustadz? Kata Pak Ramdan, bungkus gitu. Saya nggak ngobrol sedikit pun dan baru sekarang ngobrol. Kok ada ya tema menggapai, mencapai berkah tanpa resah? Ini mubazir sebenarnya, Pak. Kenapa sampai Ustadz Guswar seperti itu? Oh, calon doktor. Karena sebab banyak orang yang merasa dirinya sudah mendekati bahkan mendapat berkah, tapi masih ada resah. Saya tangkap itu karena saya sedang berada, mungkin kita semua di posisi itu juga gitu kan. Dan kalaupun kita ngobrol malam ini ya karena sebab kita mencoba ngulik ya. Dan kita tidak akan dalam-dalam, Pak. Ya, ayatnya jelas ya. Kemudian yang dilakukan jelas. Sebelum saya masuk di tema berkah, tadi sudah disinggung masalah istiqomah dan ayatnya tadi di mukadimah saya baca. Betapa istiqomah itu berat. Saya salut kepada karyawan yang di kantor-kantor. Kalau pengusaha, owner mungkin bisa kapan datang ya. Berangkat pagi, pulang petang, berangkat pagi, pulang petang. Saya tanya, udah berapa lama Pak? Saya di sini paling lama usaha saya 32 tahun. Ini Bapak, ini beliau 28. Itu salut saya. Bisa rapih, bisa terus. Maka pantas ada orang yang dulunya cuma karyawan di level sekian kemudian tiba-tiba jadi supervisor, jadi manajer, jadi GM, general manager. Itu bukan karena sebab karir semata, karena Allah memberikan derajat istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Bapak-bapaknya berat malam Jumat di sini, bener nggak? Iya, kalau saya karuan standby. Ya nggak bro? Saya tema ini ngeliat Ustadz Guswar ketawa aja nih. Ya. Berat Pak, ada aja ujiannya. Ya, sakit lah, tamu datang, nganter anak, itu berat. Emang dikira saya di sini nggak berat Pak?
selain memang menjaga sehat, supaya standby di sini, yang paling berat tidak hanya ujian itu, bahkan godaan. Ustadz, ngisia di Samarinda, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Coba itu. Dulu ya, tahun pertama kita masih bisa. Ya, kita bawa nih lighting, alat, kamera, komputer, laptop. Makassar berapa titik, Jogja berapa titik. Jalan kami, tapi ternyata kabar dari sini, jamaah jadi sedikit. Saya mikirin keseimbangan, ya Allah. Akhirnya saya ngobrol beliau, bro, jangan sampai kosong, tetap harus ada di sini. Jalan. Ternyata dicoba lagi. Ya, saya ngisi di sini, Ustadz Guswar host dari Sulawesi, Ternate. Ya, sinyal hilang, putus lagi, sampai akhirnya keluar komitmen lagi. Fix malam Jumat kita nggak terima jadwal di luar. Subhanallah. Kalau kita terus menuju perbaikan, kira-kira bapak-bapak gimana? Ya, terus berjuang. Karena yang untung siapa kira-kira? Kita sendiri. Itu baru istiqomah. Al istiqomah tu khairun min alfi karomah. Berat istiqomah. Dan ternyata istiqomah adalah poin-poin kita untuk bisa mendapatkan berkah. Baru satu. Ya. Karena berkah itu sendiri pun luas. Menurut Imam Abul Baqa Al-Kufi dalam kitab Al-Kulliyatul Mu'jam fil Mustalahat, al-barakatu hiya az-ziyadatu fil khair. Berkah itu tambahan pada kebaikan. Jadi sesuatu yang sudah baik bertambah. Berkah rezeki, berkah ilmu, berkah umur, berkah hidup. Jadi beda-beda tuh. Maka kita doanya kan mintanya berkah dunia dan akhirat, berarti include semuanya kena. Berkah ilmu ada poin-poinnya, ada ciri-cirinya. Berkah rezeki ada poin, ada ciri-cirinya. Berkah umur ada poin-poin, ada ciri-cirinya. Maka kita doanya ya dunia akhirat supaya semuanya kena. Ternyata nggak gampang, Pak. Ya. Karena kita pahami bahwa yang mengetahui bahwa apa yang kita dapatkan dan kita lakukan itu yang tahu cuma kita dan Allah. Ya. Kita lihat orang punya sesuatu dan kita harus tahu dulu mana itu yang senang, mana bahagia. Saya pernah jelaskan beberapa saat kita di tematik yang lalu. Kita tahu mana itu senang, mana itu bahagia. Senang itu makanan mata, makanan telinga, makanan mulut, pemandangan, musik, kuliner, mobil bagus, rumah bagus, istri cantik, suami ganteng, anak-anak yang lucu, ya, pangkat, jabatan, itu hanya kesenangan. Sementara bahagia itu tidak di situ. Dan kita menggapai bagaimana caranya supaya kesenangan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pangkat, jabatan bisa mengarah kita kepada kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Ketika hatinya diisi oleh Allah, Allah masuk ke dalam hati. Ketika dijemput dengan ibadah, ibadah yang didasari oleh ilmu. Sekali dia dapatkan mungkin kebahagiaan, tapi ternyata untuk menjaga bahagia butuh istiqomah tadi. Nah ketika istiqomah tadi terus akan sampai dia pada barokah. Barokah pun tentatif. Dipengaruhi oleh ketaatannya atau keingkarannya. Ya. Hari ini dia taat kepada Allah, dijaga 5 waktunya. Kemudian mendapatkan rezeki, bisa jadi per hari ini dia mendapatkan berkah. Atau bisa jadi rezeki itu adalah janji Allah yang ditetapkan beberapa bulan yang lalu. Sehingga bisa dituai hari ini. Ternyata tidak cukup, Pak. Kalau tema kita itu berganti-ganti, berkah tidak cukup dengan urusan waktu. Dia harus dibangun secara langgeng. Dan yang mengetahui adalah kita sendiri. Sebagaimana hidayah yang tahu hanya kita sendiri. Sebagaimana musibah itu jadi ujian atau teguran hanya kita sendiri. Yang tahu rezeki kita, umur kita, sehat kita, hidup kita, berkah atau tidak adalah kita sendiri. Tentunya
diperhatikan dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita taat, baik, jauh dari maksiat, menjauhi semampu sebisa mungkin, kemudian dapat rezeki, maka yakinkan itu adalah berkah. Gitu. Dan ketika kita ternyata belum taat kepada Allah, masih ada lubang-lubang yang dilakukan, dapat rezeki, kita sering sekali menstempel. Wih, mantap ini, goal, alhamdulillah berkah. Belum tentu. Ya, cek, Pak. Perasaan saya kemarin sholat bolong-bolong. Ibadah juga ada yang kurang. Kok dapat rezeki? Aduh. Itulah yang orang bilang katanya kebalikan daripada berkah, yaitu istidraj. Ya. Dan kita nggak usah ngiri sama orang itu yang mendapatkan rezeki, karena yang tahu itu rezeki itu berkah atau tidak dia, dan kita tidak boleh buruk sangka. Belum tentu berkah itu orang. Kalau ucapan saya tadi memberi definisi, bukan buruk sangka. Kita diminta husnuzon, masya Allah berkah antum, masya Allah doain biar berkah, biar lurus, ya, biar ini, biar segala macam, ya ucapannya. Jadi berkah itu sendiri dijemput dengan ketaatan. Ketika tidak taat, masiwal barokah, tidak menjadi berkah, bahkan sebaliknya bisa menjadi istidrat. Masuk pada tema, bagaimana caranya mendapatkan berkah tanpa resah gitu. Sebenarnya bagaimana dia bisa mendapatkan berkah kalau sudah resah duluan? Karena di antara barokah itu pun dijemput dengan husnuzon dan keyakinan, sementara resah adalah lawan daripada husnuzon dan keyakinan itu sendiri. Kalau dasarnya manusia memang diciptakan, kita lihat sejarah dalam kitab Bada'iuz Zuhur, ya, karangan Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, disebutkan bahwa manusia itu diciptakan, ya, Nabi Adam itu 2 tahun disiram hujan kebahagiaan, kemudian 40 tahun disiram hujan kebingungan. Pantas manusia bingung melulu. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Iya, halu. Bahasa Arab juga itu. Halu loh, gitu. Ya. Punya uang sedikit, bingung. Betul nggak? Aduh, kurang nih. Diapain ya? Enaknya ngapain? Punya uang banyak banget, bingung nggak? Bingung. Kata Allah, lu maunya apa? Kasih dikit kurang, kasih banyak bingung. Itulah manusia gitu loh. Jadi perkara berkah itu tidak akan sampai kita kepada resah. Kalau awalnya kita tahu bahwa pemahaman rezeki hidup sudah diatur. Ajal juga sudah diatur. Jodoh sudah diatur. Apalagi yang harus diresahkan. Ya, makanya iya, apalagi yang harus diresahkan. Kalau tadi bicara tentang pensiunan, memang berbalik seperti baginda Rasulullah SAW. Hijrah di usia 53 dari Mekah ke Madinah, ya, tergeserkan dari Mekah ke Madinah umur 53. Umur 55 mulai perang. Orang Indonesia 53 udah siap-siap bawa map. Umur 55 pensiun. Umur 56 mulai stroke. Toba tuh. Kenapa? Resah tadi. Dan saya tanya umur orang-orang yang sepuh-sepuh, umur 78, 85, 86, yang panjang umur gigi masih sehat, kadang kita ngiri sama beliau-beliau, Pak, apa? Coba kasih rahasianya buat yang muda-muda nih gini. Hidup ya untuk hari ini aja lah, kata dia. Pikirkan untuk hari ini, besok gimana nanti. Lapang aja, tenang aja, itu. Maka kadang kita sering sakit per beberapa saat itu, karena kita mikirin besok. Dan itu kita alami, gitu. Bro, ini, jangan, nggak bisa, ini buat besok. Lah mikirin besok. Itu yang buat sakit. Padahal makan enak, kendaraan ada, resah. Kita yang membuat resah. Kenapa kita sering resah? Karena banyak angan yang belum sampai, terlalu banyak cita-cita yang tidak dirancang dengan ilmu. Akhirnya tidak menjadi sebuah roja, pengharapan kepada Allah, bahkan bisa menjadi tamanna, angan-angan, ujungnya tulul amal, panjang angan-angan.
Naudzubillah min dzalik. Makanya ulama ngajarin ya salawat supaya nggak resah. Mau nggak Bang? Ya ikutin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wadhib hazana qalbi fid dunya wal akhirah. Nanti ditulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah selawat kepada Rasulullah, keluarganya, ya. Wadhib, dan usirlah, sirnakanlah hazana qalbi, gelisah, resah, gundah gulana hatiku fid dunya wal akhirah. Bagus dibuat senandung, buat lagu aja. Bisa. Ya. Kenapa? Jadi ujungnya semua dikasih ke lisensi gitu. Persiapan lisensi. Ya, karena ini saya dibaca, dikasih sama guru dulu awalnya. Kalau mau tampil baca ini biar nggak grogi. Ternyata akhirnya keasikan lah. Padahal apapun nggak pernah grogi. Ketemu orang, termasuk ketika nggak ada orang menjalani hidup. Ketika hati sedang gelisah, baca salawat ini. Kemudian ditambah Qur'annya al-insyirah alam nasyrah. Kemudian zikirnya istighfar, astagfirullah. Jadi astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa dibasana qalbi fid dunya wal akhirah. Kemudian masuk pada surat al-insyirah alam nasyrah, biar lapang dadanya. Jadi punya uang tenang, enggak punya uang tenang. Ya, punya jodoh tenang, enggak punya jodoh gelisah. Ya, jadi tidak akan resah kalau memang sudah benar-benar mendapatkan berkah. Tema ini sangat hebat kalau ternyata dipakai untuk menampar dan mengingatkan. Karena orang yang dia memang benar-benar berkahnya sesuai berkahnya Allah dan Rasulullah, dia tidak akan pernah mengalami resah. Kalau masih resah, belum berkah. Meskipun kalimatnya bagaimana menggapai berkah tanpa resah. Artinya menuju keberkahan itu, maka dari awal ketika dia sudah taat kepada Allah, sudah memenuhi hak Allah, memenuhi kewajibannya, meskipun dia merasa belum mendapatkan berkah yang dia inginkan sesuai maunya Allah dan Rasulullah, saat itu juga dia sudah mulai merasakan ketenangan. Karena apa? Karena taat itu mengundang tenang. Sementara kemaksiatan mengundang kegelisahan. Kemaksiatan itu tidak hanya berbuat dosa-dosa yang sering kita paham, termasuk diantaranya tidak yakin kepada Allah, ya, buruk sangka kepada Allah, kemudian juga berpikiran hal-hal yang tidak baik kepada makhluk Allah, itu akan menimbulkan keresahan. Maka kelapangan dada tidak ada urusannya dengan urusan berkah ilmu, berkah hidup, berkah rezeki. Ketika kita mendapatkan rezeki berlimpah pun, kalau kita masih buruk sangka kepada Allah, insya Allah resah. Apalagi memiliki hati yang hasud. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Karena ketika orang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah akan mendapatkan berkah di masa mendatang, maka saat itu juga Allah berikan hidayah, ketenangan dalam dirinya. Maka dirancanglah dari saat ini. Tenang aja, penuhi hak Allah, lakukan sebisa mungkin, menjauhi maksiat. Karena kemaksiatan itu membuat tidak tenang. Jangankan Bapak, saya merasakan ketika ada dosa yang dilakukan, langsung resah. Kalau hati resah, kalau rezeki ikut seret. Meskipun bicara tentang rezeki yang banyak, belum tentu berkah. Ketika rezeki sedikit, belum tentu dia tidak berkah. Ya, kalau rezeki sudah ada aturannya. Tapi minimal punya nggak punya, lapang nggak lapang, di atas di bawah, menjabat atau rakyat, dia tenang. Dan tenang itu adalah poin-poin efek daripada barokah. Ya. Kalau ayat yang tadi saya baca tentang berjamaah. Ya. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk rumah sekeluarga, penduduk blok A, blok B, blok CC, satu RT, ya, kalau seandainya satu kelurahan, satu kecamatan, satu kota, satu provinsi, satu negara,
Penduduknya itu beriman. Beriman itu mulut hati perbuatan sama, memenuhi hak Allah, muhsin, berbuat baik, mutakin, takwa, melaksanakan berita Allah, menjauhi larangannya. Allah ablag-ablagin itu berkah dari langit, dari bumi, aur-auran. Dimulai dari pemimpinnya sampai rakyat yang paling bawah. Ya. Minimal dari rumah lah itu. Ketika kita punya, jangan pernah merasa Allah sedang memuliakan. Itu memang sudah rezeki kita. Ketika kita sedang nggak punya, jangan merasa hina dina. Karena Allah sangat sah memberi mengambil apa yang dia mau. Tapi minimal kita mengikuti poin-poin tadi. Kalau berkah rezeki, apa sih tandanya? Berkah hidup, apa sih tandanya? Tandanya tadi sesuai dengan makna terminologi berkah, tambahan pada kebaikan. Jadi tidak akan dia bertambah kebaikan kalau dasarnya itu tidak baik. Alhamdulillah ya Allah berkah, sholat enggak? Berkah dari mana? Waduh Masya Allah, ujian nih saya nih. Ya. Sekolah kagak, ujian bilangnya. Ya. Ibadah mengalami pahitnya kita taat kepada Allah tidak, tapi pas dapat musibah bilangnya ujian. Jadi banyak hal. Nah, di antara contoh untuk mendapatkan berkah ilmu tadi kalau ini makna ya, makna am. Berkah mendapatkan berkah tanpa resah. Berkah ada berkah ilmu, ada berkah rumah tangga, berkah hidup, berkah rezeki. Kalau yang ilmu kan kita udah tahu tuh, kata Imam Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Ya, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbikan tafsiliha bibayanin zakain wa hirsin wa wastibarin wazadin wa suhbatu ustazin wa tuliz zaman. Kau tidak akan mendapatkan ilmu dan keberkahannya ketika kau tidak memenuhi 6 hal syarat untuk mencari ilmu. Pertama, zakat cerdas. 2, tamak kepo. 3, modal. 4, sabar. 5, hormat kepada gurunya. 6, waktu yang panjang. 6 ini dikerjakan, maka dia akan mudah dapatkan ilmu beserta keberkahannya. Sampai akhirnya guru kita ngasih tahu, kalau kau ingin berkah ilmu, bakti kepada guru. Supaya ilmunya tidak hanya mudah diterima, kemudian mudah juga untuk diamalkan, mudah dibagikan. Kalau kau ingin berkah rumah tangga, bakti kepada mertua. Istri bakti kepada orang tua suami, suami bakti kepada orang tua istri. Ucapan terima kasih karena sebab ketika diambil anaknya, ucapan terima kasih. Wahai orang tua mertuaku, ya wahai mertua saya, orang tua istri saya, terima kasih dari kecil kau sudah urus, dilahirkan, ya dipelihara, sudah dewasa kau serahkan kepadaku. Maka mulai saat ini tanggung jawab berpindah kepadaku. Terima kasih dengan bakti, maka insya Allah berkah rumah tangganya. Dan yang ketiga, siapa yang ingin berkah hidupnya dunia dan akhirat, dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibunya, papa, mamanya, abi, uminya, opah, omanya. Baik orang tuanya masih hidup atau sampai telah wafat selama dia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, sebelum dilanjutkan lagi, ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau yang mau curhat juga boleh. Ya silakan mangga, baik itu ada yang ada di Zoom maupun yang berada di offline, Kopi Uduk, silakan. Pak RW. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema bagus nih. Ya untuk mencapai suatu keberkahan hidup yang akan dijalani. Tadi masa pensiun. Ini cuma saya tip aja nih Pak, tambahin yang untuk menjelang pensiun dan satu kehidupan yang akan kita jalani untuk mencapai suatu keberkahan ada 3 hal untuk kehidupan. Pak RW boleh bergeser nggak tempatnya ke sini sedikit? Ada di depannya salon. Nggak boleh ke situ, boleh ke sebelah sini. Ah.
Ya, silakan. Ya, untuk mencapai suatu keberkahan di dalam suatu kehidupan, ya ada 3 hal yang harus kita jalani. Ya, Iya. satu, mensyukuri nikmat Allah. Oke. Yang kedua, syukuri, nikmati. Syukuri, nikmati, jalanin. Itulah. Jadi tidak menimbulkan satu keresahan. Nikmati nama jalanin beda ya Pak RW ya? Jalanin beda. Kalau nikmati sama jalan itu beda. Kalau dinikmatin, udah kita nikmatin. Jalanin apa adanya. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa ini Pak RW. Udah gitu aja? Udah gitu aja nambahin. Insya Allah. Ini saya yakin apa yang disampaikan beliau ini karena memang dari pengalaman hidup, ya. Syukuri, setelah disyukurin, syukurin lu. Habis itu kita nikmatin ya, nikmatin ketika disyukurin. Dan kemudian jalanilah, ya kan, jalani dengan apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kalau lihat ayat yang tadi kita baca, kita ini sebenarnya kan 2 hal. Satu, tugasnya beribadah, ya kan. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah untuk mempersiapkan diri, mencari bekal banyak untuk kehidupan di insya Allah di akhirat sana. Jadi ini bukan provokasi ya. Kita ini nggak usah kerja, nggak usah bisnis, nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Kerjanya ibadah aja tuh, hidup. Ya. Cuma omongan ini kalau dilepas, wah ini nggak benar. Emang dulu zaman Rasulullah itu Pak, mereka benar-benar dengan syaratnya tadi, cukup beriman aja kepada Allah. Kemudian bertakwa, melaksanakan hidup. Nah, kita belum nyampe ayat dan ngomong kita nih belum selesai. Ketika kita bicara, sudah ibadah aja nanti juga hidup insya Allah. Nah, dipatahkan oleh keyakinan kita sendiri. Gimana kita mau ini kalau kita nggak itu? Gini hari gitu loh, kalau nggak kerja mau makan apa? Sementara Allah mengurusi binatang melata yang ada di dalam tanah. Saya pernah sampaikan, ya cacing-cacing itu mereka nggak ada yang kerja, makan, nggak punya mata makan. Ya. Masalahnya adalah kita yang tidak cukup hanya makan doang. Kita yang punya banyak cita-cita, pengen ini, pengen itu. Tapi Allah juga luar biasa. Oke, kalau mau begitu, nih ayatnya. Jadi kita semua diatur oleh hukum-hukum tadi. Ya, sehingga ada hadis, ada nasakh mansuh. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Hiduplah, ya, bekerjalah untuk urusan duniamu seolah kau hidup selamanya. Dan beribadah untuk urusan akhirat seolah kau akan mati esok. Itu buat kita yang memang betul-betul mau ya, bergerak sukses, mempunyai ya, kelimpahan urusan dunia untuk bekal di akhirat. Tapi bersama resiko-resikonya. Mereka yang nggak bisnis, mereka yang nggak kerja, ya mungkin kurang. Tapi jangan lupa bahwa rezeki itu sudah diatur. Kalaupun kita berdoa, Allah marzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an wa barakan anta khairur raziqin. Di langitnya itu ketentuan di Lauhul Mahfuz, takdir si fulan itu 3 gunung emas. Kemudian dengan doa itu apa naik? Bertambah? Enggak. Tetap 3 gunung emas. Ya. Tapi dengan doa itu cepat turunnya. Ya. Cepat ditransfernya. Siapa yang bawanya? Terserah Allah. Nanti lewat siapa, apa lewat usahanya, apa lewat orang, lewat teman sekolahnya saat reunian ketemu kemudian membuka jalan. Ya. Jadi pemahaman kita adalah kita tidak kerja, tidak bisnis pun hidup. Karena orang mati itu selain memang sudah ajalnya datang, karena memang sudah habis jatah rezekinya. Kalau kita masih hidup berarti masih ada jatah rezeki itu dulu. Nah, kemudian ngapain kita kerja? Saya pernah bahas juga. Ini kan ngulang-ulang tadi Gus War bilang. Kita kerja pun pergi pagi pulang sore, bisnis, wirausaha, wira swasta. Karena kita bersyukur kepada Allah punya badan sehat. Makanya dibuat akadnya. Ya Allah, pagi ini aku berangkat. Pertama, Rasulmu pernah bilang bahwa ikhtiarnya suami adalah jihad untuk keluarganya.
Mudah-mudahan ini jadi jihadku. Kedua, aku bersyukur punya badan sehat. Aku pergunakan, makanya digerak-gerakin tangan kaki bangun tidur. Dalam rangka bersyukur setelah kita baca doa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiga, sambil nunggu waktu ibadah. Selebihnya apa lagi? Silaturahim. Selebihnya apa lagi? Bergerak. Inna fil harokah barokah. Bergerak itu berkah. Kalau rezeki mah sudah diatur. Ya saya kalau nggak kerja nggak mungkin Ustaz bisa beli rumah itu. Saya kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Itu kisah saja Pak. Ya, kenapa ini harus disampaikan? Supaya kita tidak beresiko menabrak berkah yang sedang dicari. Karena ketika berkahnya yang dicari, yang tadi barusan kita sebutkan, bisnis usaha itu sangat beresiko, rentan, punya potensi bisa menabrak keberkahan. Seperti menggunakan rezeki yang tidak halal, kemudian ada pandangan mata yang tidak halal, itu beresiko. Siapa yang paling banyak keluar, dia memiliki keberkahan karena bergerak. Tapi ada risikonya. Ya, yang di rumah lebih selamat. Meskipun dosa bisa dilakukan di mana saja kalau zaman sekarang, benar nggak? Yang keluar kemana-mana, hadir ke majelis taklim, insya Allah selamat. Yang di rumah tapi ternyata melakukan sesuatu yang dimurkai Allah juga tidak selamat. Gitu. Maka bagaimana caranya mendapatkan berkah tanpa resah? Pemahaman keyakinan bahwa rezeki sudah diatur, istiqomah menuju berkah, kemudian terus beriman, sehebat mungkin bertakwa, sehebat mungkin dan berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah. Insya Allah sampai pada temanya berkah tanpa resah. Resah. Satu lagi nih dari Uda, silakan dah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, karena pernah membaca dan mendengar Pak Ustadz, Rasul kita pernah gelisah waktu awan gelap dan petir menggelegar gitu, sampai Rasul bercucuran keringat. Sampai Aisyah menanya, ya Rasulullah kenapa kamu sampai berkeringat gitu, bercucuran, padahal mendung, kan berkah hujan. Nah, kembali ke kita juga Pak Ustadz, saya kalau ngeliat langit mendung di Bekasi, gelisah juga mau banjir Blok CC. Gelisah, biarpun di Jakarta gitu ngeliat Bekasi mendung, gelisah. Itu termasuk gelisah yang gimana itu Pak Ustadz? Dan gelisahnya Nabi itu di waktu itu, gelisah yang sedangkan Nabi kalau udah turun hujan gembira, senang dari wajahnya. Sedangkan kita kalau turun hujan malah takut banjir lagi. Ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya kan dipahamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in. Nah, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarot. Jadi bahwa kami menguji kalian dengan sesuatu atas rasa takut. Jadi sebenarnya takut itu adalah ujian. Kalau kitanya sudah taat. Bayangkan, sudah taat saja kita masih punya rasa takut. Tapi takutnya jadi ujian. Kalau kita tidak taat, kemudian takut, maka takut itu bukan ujian, tapi menjadi teguran dan bala. Sementara takut itu terbagi 4, saya jelasin 2 aja. 1, takut dia kepada murka Allah. Yang kedua, takut sebagai fitrahnya. Ya, dasarnya dia manusia. Karena manusia itu ya, nggak usah ada apa-apa juga gelis saja. Ya. Maka ketika Imam Ali ditanya, ya Ali, mana yang kau pilih, harta apa ilmu? Ya, aku milih ilmu. Kenapa kau milih ilmu? Al-malu ana ahfazu wal ilmu yahfazuni. Harta aku harus jaga. Segel, kunci, digembok segala macam. Padahal kan nggak ada apa-apa, di komplek lagi. Kenapa harus dikunci gitu? Rasa takut tadi. Ya. Sementara ilmu menjagaku. Jadi hebatnya adalah orang semakin banyak ilmu, dari kalimat ini disebutkan orang kalau ilmunya banyak itu tidak akan resah, dia hidupnya tenang. Kalau ada orang berilmu hidupnya resah karena dia masih memiliki hal yang dia tidak miliki dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah. Atau punya ilmu kemudian tidak mengamalkan, pasti resah. Dan sampai detik ini kita masih mencarinya.
Makanya jangan pernah berhenti kita mencari ilmu dalam rangka untuk menghadapi kegelisahan dan keresahan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami memang uji. Nah kalau udah kalimat uji itu berarti buat orang baik, orang beriman. Orang baik beriman diuji. Bisyai'in dengan sesuatu minal khauf dari rasa takut. Ya. Takutnya dari apa? Ya. Dari kematian. Berkurangnya harta. Hilangnya atau kurangnya makanan. Itu diuji terus. Disitulah kita berpasrah kepada Allah. Ya kalau bicara tadi, takut itu fitrah manusia. Ada orang takut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu takutnya orang bertakwa. Tapi kalau takut kita sebagai fitrah manusia harus ada. Karena itu adalah fitrah dan sunnatullah. Tiba-tiba ada rasa, tinggal mau digedein gak volumenya? Ini jangan-jangan ntar ada yang datang ke sini mau minjem duit nih. Mau digedein jadi. Akhirnya buruk sangka terus sama orang. Kalau dikecilin itu jadi ya hal yang bisa membuat menarik ibadah. Semua juga mengalami rasa takut. Ya. Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, semuanya mengalami rasa takut itu sampai detik ini. Emang Ustadz Moe ada nggak rasa takut? Ada. Rasa takut. Takut saya cuma ya perang batin. Perang batin itu apa? Ketika hal berkaitan dengan harta langsung cepat dibalikin. Saya ngajarin orang saya masih ngeluh aja. Gitu loh. Kenapa? Itulah fungsinya mengajar itu. Jadi spion buat kita, menampar sendiri. Karena tadi ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu ya tidak melakukan apa yang kau ucapkan? Allah marah besar ketika kau berucap tapi kau tidak melakukannya. Ini kan yang menampar kita. Ya. Contoh, Bi, nanti ini. Oh iya, berapa sekian? Gimana? Ya udah tunggu sabar aja. Itu ada kegelisahan. Nggak lama lagi pusing begitu, murid jamaah datang. Ustadz saya mau curhat Ustadz. Oh tenang, Allah tuh penyayang. Padahal lagi sama-sama juga. Ya. Terus apa terus kita timpali? Ustadz saya lagi puyeng, ente datang kemari. Terus apa artinya jadi Ustadz? Ya, bukan untuk supaya kita kelihatan hebat, enggak. Ternyata memang ketika kita berbagi ilmu Allah menjaga kemuliaan itu. Gitu. Dan kita juga nanti yang dikasih tahu akan sama begitu juga kepada orang lain dan terus menjaga kemuliaan. Nah, ilmu itu akan bertambah, ilmu yang bertambah akan mendongkrak, iman juga akan ikut bertambah, menebal. Insya Allah. Iya, ibarat kata sederhananya, kalau ingin kita diselesaikan masalahnya sama Allah, maka banyaklah bantu orang lain gitu. Dengan kita banyak membantu orang lain, otomatis Allah juga akan membantu kita. Nah bahkan di dalam suratnya ada ya, jika kamu menolong bahasanya gitu ya. Intan surullah yansukum yusabit akdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, kan menolong itu agama itu banyak ya, nggak hanya dalam konteks din kali gitu, termasuk ada orang-orang. level-level lam tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi alim. Disebutkan, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kau mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagimu. Nah, ini kan ada derajat-derajatnya juga. Ya, jadi memang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari kajian ini tidak hanya buat bapak-bapak, buat kita semua. Ya, karena setiap kita itu diuji dengan level-level kita sendiri gitu. Ya, makanya doa, sholawat, zikir itu dalam rangka membantu. Mulut itu mampu mengajari hati. Makanya kalau lagi resah itu jangan diam. Ya, ini fitrah laki-laki ya. Laki-laki itu kalau sedang marah dia mencari dirinya sendiri. Emang dirinya kemana hilangnya? Dia menyepi. Kalau perempuan kalau lagi pusing, kalau lagi marah, dia mencari temannya. Tuh beda. Kira-kira benar apa benar nih? Nah, kita kalau lagi pusing nyendiri. kata Bu Aisyah Dahlan juga begitu. Hah? Laki-laki itu perlu waktu, perlu ruang untuk menyelesaikan Nah masalahnya. itu dia. Nah saya sambung. Iya, silakan. Ketika kita sendiri, itu jangan kosong Pak mulutnya. Karena mulut mampu mengajari hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau doanya hafal. Ya, nanti ulang ya, ini doanya begini. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir,
wa ya sahib kulli farid, wa ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'man kulli makhif, yassir alina kulli asir, fatai sirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ulangi. Amin. Terima beres, amin. Ini ada Usdik ini dari Madinah itu. Wah, di Madinah nih Ustaz ya. Andika, ada kelihatan tuh Madinah, kayak payung-payungnya. Beliau yang punya Mekah Madinah ini. Assalamualaikum. Usdik mana suaranya nih? Masih ditutup. Ada Usnur, ada Usdik, di sini ada Kang. Siapa ini? Ada Kang Wahid siapa? Banyak ya. Masya Allah. Alhamdulillah banyak para sayyidah. Jangan lupa Usdik doakan jamaah Majelis Kopi Uduk dari Nabawi ya. Amin ya Rob, amin. Insyaallah. Insyaallah. Dua kali, Pak. Ya. Luar biasa beliau ini Dan lagi bolak-balik diangkat selalu. jadi gubernur Madinah dia. Baik, makasih. Lagi mau ke Raudhoh, antrian Raudhoh. Nah, Doa khusus buat semuanya. Salam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala baldighi salami ya Allah. Rasulullah kangen sama umatnya, katanya suruh panggil ke sini semuanya. Bareng sama Abi Mohai, Gus Edward, Usnur, dan semuanya insya Allah. Kita berangkat bareng. Amin. Amin, amin, Insyaallah. amin. Ya, makasih Usdik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kelihatan waktu sudah jam Iya. 21. Pengennya bisa selesai, cuma memang malam ini nanti Bapak-Bapak lanjut. Saya menghadiri acara 40 hari, berapa? 100 hari ya? 100 hari Haji Uki Firmansyah, adiknya Haji Uki di Medan Satria. Jadi nanti selesai langsung jalan Bapak-Bapak makan aja. Ya kalau saya ajak entah siapa yang makan ya gitu. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Insya Allah ke depan tidak ada lagi yang bertumpuk dengan agenda-agenda yang mendadak ya. Yang jelas ini secara istiqomah rutinitasnya materi ini sudah tersampaikan, Kimo. Ya, yang Ya, penting. jadi Bapak-Bapak tidak akan kecewa dengan Anda kok. Tenang Oh, aja. ya nggak apa-apa kecewa juga. Ya, yang penting jangan kecewa aja gitu. Yang Oke. satu lagi Ya. pesan saya buat kita semua. Slogannya apa? Ini suka dipakai nih dan ngaku-ngaku orang. Tapi memang sah-sah aja karena ini ilmu juga. Ya, kita pakai slogan. Yakin tanpa tetapi. Coba diulang bareng-bareng. Yakin tanpa tapi. oh, ya. Yakin tanpa tetapi. Yakin tanpa tetapi. Ya. Boleh dengan yakin tanpa tapi boleh. Ya, takut diganti jadi tanpa sapi lagi. Yakin tanpa tetapi. Karena kita sering ngomong, saya mah yakin Ustadz, tapi kan. Tapi kan. Tapi berarti. Ya udah terserah dah. Yakin tanpa tapi. Ulangi sama-sama. 2, 3. Yakin tanpa tapi. Yakin Allah urusi kita. Yakin Allah sayang kita. Yakin. Yakin Allah akan menjaga iman kita. Yakin Allah akan membimbing kita. Yakin Allah menjadikan kita istiqomah. Yakin kita sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Auzubillah. Ustik minta ridhonya doa dari Nabawi, Masya Allah. Sebentar Iya. ya. Ustadz Andika mohon doa Ustadz Andika. memimpin doa kita dari Sebentar aja. sana. 1 menit nggak apa-apa. Silakan. Mumpung antum lagi di Nabawi ini, Masya Allah. berkah. Silakan Usdik untuk mimpin doa untuk kita. Dibuka dulu. Dawan? Masih belum terdengar? Udah dibuka belum? Kang Ramdan udah ya? Ayo. Ada kendala apa? Ya, silakan tadi bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadri miqdari al-azim. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad عدد رمل الرقيق صلاة ترجع بها من أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى بيت العتيق لزيارة قبره وأبي بكر الصديق. اللهم بلغنا كريم إلى مكة المشرفة والزمزم والمقام والمشعر الحرام بحق يا عزيز يا رحمن يا رحيم بحق يا عزيز يا رحمن يا رحيم بحق يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكنون الطاهر الطاهر المبارك الحي القيوم أن توصلنا إلى مكة المشرفة والمدينة المنورة وأن تجعلنا من عمل حجا مقبولا ومبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي يسر ولا تسر بتمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Dari samping makam Rasulullah SAW, Raudhah Madinah Al-Munawwarah, doakan untuk semuanya agar Allah berikan keberkahan segalanya selamanya semuanya insyaallah. Wabil khusus buat guru kita tercinta Abi Muhai dan Gus Edward, Ustaz Nur dan yang lain semuanya, amin. Barakallahu fikum. Masya Allah, sebut-sebutnya lagi mimpin jamaah, buka Zoom, terus kita didoain. Senang nggak Pak? Sejarah ini Pak, subhanallah ya, tiap bulan lah. Luar biasa, golden moment ini. Makasih banyak Ustadz Andika yang sudah menjadi wasilah doa, insya Allah senang banget di jamaah Kopi Uduk. Ternyata emang kalau didoain dari sana itu khusyuk semuanya itu. Besok-besok kalau doa emang dari sana berarti ya, khusus semuanya, subhanallah. Mudah-mudahan makbul, amin. Amin, amin. Ya Allah. Baik, demikian saja Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau